Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara yang telah menyempatkan hadir pada sesi wawancara rekrutmen kerja ini. Nah, saudara diperkenankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Nama saya Raisa Ardeli Nareswari, tapi untuk wawancara ini bisa dipanggil Raisa. Oke, baik Raisa. Tadi gimana nih perjalanannya ke sini? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar, tapi kan mungkin gerah ya karena rame banget di luar gitu, tapi alhamdulillah lancar-lancar, padat kesini tadi. Alhamdulillah. Nah, terima kasih kepada Raisa yang telah tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan kami. Nah, sebelum sesi wawancara berlangsung, saya izin untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu proses wawancara ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit ya. Terus jawaban yang akan saudara berikan itu berupa pengalaman spesifik dan bagaimana reaksi saudara Raisa terhadap situasi tertentu. Nah, Raisa boleh memikirkan nih jawaban yang akan dipaparkan itu beberapa waktu terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Nah, nggak usah khawatir bahwa pernyataannya itu tidak baik karena di sini tidak ada benar dan salah. Lalu yang terakhir, saudara boleh menyela untuk bertanya agar mendapatkan informasi yang lebih jelas. Apakah bisa dipahami? Oke, baik. Boleh nih Raisa ceritain dulu tentang latar belakang pendidikan Raisa gimana? Latar belakang pendidikan Raisa, oke. Pertama kan Raisa masuk SD, tapi mungkin karena peraturan zaman dulu yang gak ada umur 7 tahun minimal, Raisa masuk setahun lebih awal waktu di umur 6 tahun. Waktu di selama pendidikan SD itu juga Raisa ngikutin Olimpiade Sains Nasional dan alhamdulillah bisa sampai ke tingkat nasional juga. Yang kemudian untuk di SMP, selama SMP Raisa normal-normal aja. Untuk pencapaian selama SMP mungkin nggak ada ya, karena Raisa juga selama itu mungkin agak sedikit down sama benar-benar nyiapin diri untuk masuk SMA gitu. Kemudian waktu SMA Raisa jadi salah satu penerima SNMPTN untuk kuliah ke depannya, dan itu Raisa terima dan alhamdulillah masuk kuliah impiannya. Kemudian Raisa masuk ke jurusan psikologi di universitas, dan selama pendidikan Raisa juga lulus sebagai salah satu kumlot di angkatan Raisa. Oke, Masya Allah ya. Nah, kalau misalnya untuk hobi sendiri, Raisa apa nih hobinya? Kalau untuk hobi, mungkin nggak banyak, tapi mungkin Raisa memang sukanya membaca gitu aja. Nah, kegiatan sekarang ini Raisa lagi sibuk apa nih? Kalau untuk sekarang mungkin Raisa lagi sibuk-sibuknya dari dosen yang terdahulu ngikutin mungkin beberapa training lagi, ada beberapa training harus diikuti, dan kemudian juga ada beberapa menjadi asisten penelitian beberapa dosen gitu. Dan selain itu juga sejauh ini cuman itu sih kayaknya. Untuk yang kesibukan lain mungkin hanya kesibukan keseharian aja. Oke, baik. Sini saya izin bertanya. Nah, bagaimana cara Raisa sendiri berkomunikasi yang baik dengan orang lain? Komunikasi dengan orang lain, yang pertama pastinya kan di bawah harus dengan sopan santun, nggak bisa terlalu jatuhnya SKSD gitu, tiba-tiba nanya kayak kabar hubungannya atau kabar gitunya gitu. Dan pertama juga kan memasang bahasa tubuh yang terbuka jatuhnya, terlihat welcome dengan orang lain, terlihat mau menerima kehadiran orang itu. Dan kemudian juga untuk ekspresi wajah juga pasti harus dikontrol juga, nggak boleh namanya pasang muka yang jatuhnya kayak judes atau jutek gitu. Di sini kita kan soalnya mau menjalin sebuah komunikasi dengan orang lain, dan pastinya kalau untuk
menjalin komunikasi bisa dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan-pertanyaan kecil kayak small talk gitu, dan kemudian bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, baik. Di sini boleh Saudara Raisa berikan, mungkin memberi gambaran gitu, contoh situasi tentang bagaimana Saudara Raisa itu berkomunikasi pada saat ada pengunjung. Kalau pengunjung ya, untuk pengunjung sendiri mungkin kan awal mereka masuk di situ bisa, kalau mungkin lagi sibuk mungkin tidak disapa, tapi kalau misalnya masuk dia tidak ada orang lain kan atau sedang tidak melakukan sesuatu pasti kan disapa. Kemudian kalau menghampiri bisa mungkin mereka bertanya kan ada keperluan apa gitu, kemudian bisa diarahkan, dan itu juga sambil memasang wajah dengan bahasa tubuh yang welcome gitu, ingin membantu gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dalam melayani pengunjung, tapi pengunjungnya itu tidak kunjung paham dengan apa yang Raisa sampaikan. Nah, bagaimana cara Raisa mengatasi hal tersebut? Tidak kunjung paham. Mungkin di sini tidak kunjung pahamnya kalau dalam latar karena ini mungkin rumah sakit ya. Mungkin bahasanya yang dipakai terlalu saintifik misalnya. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa-bahasa mudahnya, misalnya ruangan homeostasis, jadi ruang cuci darah mungkin ada di lantai segini, di arah segini. Tapi kalau mereka misalnya kunjung belum seberapa paham dengan instruksi yang diberikan, mungkin bisa meminta tolong mungkin salah satu orang yang ada di sekitar itu, salah satu pegawai untuk membantu menjelaskan apa yang biar bisa dimengerti oleh orang yang bertanya tersebut. Baik. Nah, kalau misalnya Saudara Raisa itu berada di kondisi yang lelah pada saat bekerja, nah, apakah Raisa tetap memberikan informasi sepenuhnya atau cenderung akan meringkas informasi tersebut, atau memang membuatnya tuh menjadi lebih pendek gitu? Di sini sekali lagi sebagai customer service di sini kan yang harus diutamakan pastinya kan bukan customernya kan ya. Jadinya di sini kita lihat dulu, Raisa lihat dulu dari customer sendiri bagaimana, apakah mereka yang misalnya baru first timer, baru tahu cara menanya-nanya. Kalau misalnya untuk first timer mungkin bisa dapat jelaskan dengan penuh. Tapi kalau untuk orang-orang yang misalnya sudah biasa ke sana, sudah sering bolak-balik ke sana jatuhnya gitu, bisa dikasih secara ringkas dan dapat dicek lagi, kayak ditanya apakah Anda sudah paham gitu, apakah ada pertanyaan lainnya, dan begitu sebelum akhirnya menutup komunikasi gitu. Oke, baik. Mungkin apakah Raisa sendiri pernah nih ngalamin hal serupa dengan masalah tersebut, atau mungkin pernah mengalami hal yang lain terkait komunikasi? Nah, bagaimana cara saudara menyelesaikan hal tersebut? Mungkin kalau sekedar komunikasi, mungkin yang tadi kayak orangnya itu belum ngerti gitu kan ya. Jadi di sini kalau misalnya mereka belum paham tentang terkait misalnya letak ruang atau ingin bertemu siapa gitu, kalau misalnya mereka belum paham mungkin akan ditunjukin sendiri, kayak dibantu untuk cara pergi ke sananya, tapi asal ada orang yang dapat menjaga stasiun tempat berada tadi gitu. Jadi sehingga kalau misalnya ada customer lain yang datang atau ada orang lain yang datang di situ, orangnya tidak akan kosong. Oke, mungkin dari yang sudah Raisa jabarkan, nah bagaimana hasil dari komunikasi yang tadi? Kalau komunikasi tadi akhirnya kalau sama Raisa, dari pengalaman Raisa juga, karena Raisa dulu juga magang di mental health center situ, lumayan baik sih orang itu, akhirnya dapat apa yang diinginkan dan atau mencapai tujuan yang ingin diinginkan gitu. Dan asal selama ada orang yang jaga juga di stationnya itu aman-aman aja, sehingga nggak ada orang yang tiba-tiba mencari-cari di mana customer service-nya, di mana orang yang bisa ditanyain gitu. Oke, baik. Nah, apakah Raisa sendiri akan memarahi mungkin ya orang yang menyerobot antrian?
Mungkin memarahi jangan gitu ya, karena di sini juga kan kita kan harus menjaga image pastinya, tapi mungkin lebih ke apa namanya, bukan mendesak, lebih ke memberitahu aja kalau misalnya ada orang ini datang duluan biar mereka bertanya duluan, atau sekedar ditegur saja gitu agar tidak merugikan antrinya. Atau misalnya kalau ada misal emergency, mungkin orang itu ada suatu emergency, bisa diarahkan ke mungkin ada orang nomor 2 di sampingnya Raisa gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya, bagaimana reaksi Raisa sendiri pada saat berhadapan dengan pengunjung yang hobinya itu marah-marah dan sesekali mungkin melontarkan kata-kata yang kasar kepada saudara Raisa? Di sini pasti situasinya pertama harus didinginin dulu ya. Jadi di sini mungkin bisa diminta pada orangnya itu untuk menceritakan mungkin apa yang salah, mungkin apa ada yang salah, kemudian bantu menenangkan orang itu. Karena di sini juga mungkin kalau di setting rumah sakit mungkin orang itu mungkin mengalami sesuatu, mungkin seseorang yang ada di rumah sakit itu yang mungkin keluarga dia atau apa baru dapat diagnosis atau ada kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi di situ juga sebagai customer service rumah sakit, salah satu anggota karyawan di rumah sakit harus bisa merasakan gitu ya, apa bukan mewajarkan tapi lebih ke memaklumi, karena hawa di rumah sakit sendiri itu pun nggak sepenuhnya menyenangkan gitu. Jadi di sini kita harus juga membantu orang tersebut agar bisa tenang dulu dan menanyakan apa yang salah sebelum menunjukkan apa yang mungkin mereka ingin tuju gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana reaksi Raisa kalau misalnya Raisa itu udah ngerasa benar-benar lelah, tapi mungkin pengunjung itu yang datang membuat Raisa kesal atau marah? Kalau untuk kelelahan sendiri mungkin Raisa bakal minta break kalau misalnya ada orang atau pegawai shift penggantinya. Tapi kalau untuk misalnya Raisa memang sedang di shift Raisa gitu, pasti sebaik mungkin di handle lah customernya itu, karena di sini juga dalam setting rumah sakit kita bukan masalah cuma ingin ini itu saja. Mungkin memang ada beberapa situasi yang dimana mereka itu benar-benar ingin cepat tahu benarnya di mana ruang ini atau gimana cara menemui misalnya dokter ini gitu, karena pastinya di sini ada kayak hubungan antara kesehatan dengan yang nggak sehat gitu kan ya, karena di sini semua juga ingin merasa sehat dan ingin mencari pengobatan secepatnya. Apa yang Raisa lakukan untuk menenangkan keluarga pasien yang panik dan sedih? Kalau untuk di situ sendiri, karena Raisa jujur Raisa belum pernah mengalami, jadi di sini itu yang pertama itu pasti jangan melontarkan kata-kata saya mengerti atau gimana terhadap orang-orang yang baru mungkin kehilangan atau mungkin merasa panik karena anggota keluarganya ada yang kecelakaan misalnya. Tapi mungkin pertama bisa dibantu dengan kayak mengarahkan mereka ke ruang tunggu gitu, membantu dari hal-hal lain, mungkin kayak memberikan minum, habis itu menunjukkan kalau ada keperluan bisa menghubungi gitu untuk tanya-tanya, memberikan mereka kayak sense of comfort atau sense of reliability gitu sebagai customer service. Nah, apakah saudara sendiri akan tetap memberikan perlakuan yang sama pada setiap pengunjung dengan latar belakang ekonomi yang berbeda? Kalau itu kan sudah pasti ya, karena di rumah sakit sendiri semua orang juga tujuannya sama, ingin mencari kesehatan, ingin mencari pengobatan. Jadi dari latar belakang manapun semua orang itu tujuan utamanya adalah ingin menjadi sehat, ingin sembuh. Jadi di sini tidak ada diskriminasi maupun kaya ataupun miskin, semua orang ingin sehat. Oke, nah gimana nih reaksi dari Raisa sendiri pada saat rumah sakit
sedang dilanda musibah dan Raisa dituntut harus bekerja lebih? Kalau boleh tahu mungkin dilanda musibahnya contohnya seperti apa ya? Musibahnya itu mungkin nama baik perusahaan sedang tidak baik atau sedang mengalami krisis, mungkin kayak di ekonomi atau gimana gitu. Untuk ini sendiri Raisa pasti tahu ya kayak kapasitas diri Raisa di sini. Kalau misalnya benar-benar diminta untuk kerjanya kayak overhour yang benar-benar terlalu misalnya meningkat secara 100% dari apa yang Raisa biasanya lakukan, itu mungkin Raisa bakal tolak di sini juga karena setiap manusia kan ada kapabilitas masing-masing. Raisa yakin Raisa tahu kayak keterbatasan Raisa ada di mana dan gimana cara biar Raisa kerjanya tetap optimal tanpa harus kayak terlalu mendorong diri Raisa yang akhirnya bisa jadi mungkin kayak burnout gitu dan lelah. Berarti Raisa sendiri tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi menimbang juga sama kemampuan diri ya. Karena di sini Raisa ingin kerja Raisa optimal dan tidak terseret karena overload dari kerja yang kerja itu. Nah, apakah saudara tetap melakukan pekerjaan saudara dengan baik pada saat saudara sendiri sebenarnya punya masalah pribadi atau mungkin masalah lainnya? Kalau untuk masalah pribadi, mungkin bisa pertama jadi tolak ukur itu seberapa besar masalah pribadi ini. Untuk masalah pribadi mungkin misalnya kehilangan anggota keluarga atau semacamnya gitu, itu mungkin Raisa bakal pastinya meminta waktu sebentar untuk berduka, izin dari pekerjaan. Tapi kalau untuk sekedar misalnya masalah pribadi mungkin Raisa berkelahi dengan kawan Raisa atau gimana, itu mungkin dapat dikesampingkan terlebih dahulu biar tidak mengganggu kerja, karena di sini kan untuk masalah pribadi kita juga pasti ada tingkatan-tingkatannya di mana yang bisa dimaklumi oleh setting pekerja sendiri. Oke. Nah, gimana nih cara Raisa sendiri tuh mengatasi masalah terkait administrasi, seperti mungkin pasien operasi yang tidak punya wali atau gimana? Untuk pasien tidak punya wali dan lain-lain, mungkin kalau untuk terkait hal itu pertama mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut ke pemegang track holdernya dari rumah sakit tersebut, biar tahu di sini akar masalahnya yang lebih dalam bagaimana gitu. Dan untuk mengurus hal itu pastinya kan yang bisa dilakukan hanya memberi opsi gitu, karena untuk assign wali untuk pasien operasi ini juga ada haknya di tangan pasien, karena itu juga hanya keputusan mereka. Jadi pastinya dibantu sebisanya, tapi ya di akhir keputusan itu ada di tangan pasien. Nah, kalau misalnya Raisa menemui ada pasien yang tidak punya BPJS namun juga tidak punya cukup uang untuk berobat, nah apa yang saudara lakukan? Kalau untuk hal itu mungkin karena di sini Raisa hanya bertugas untuk melayani dan mungkin tidak seberapa tahu terkait uang-uangan atau bagaimana orang itu harus menunjukkan apa dokumen. Kayak orang itu mungkin untuk BPJS nggak punya atau uang nggak punya, di sini Raisa hanya bisa melayani kayak sampai situ aja. Mungkin bisa diberitahu alternatif ada ini, atau mungkin alternatifnya ada ini, memberi opsi lain. Dan jika misalnya itu tidak cukup untuk pasien tersebut, mungkin ada bisa dinegosiasi dengan atasan gitu. Selanjutnya, apa yang Raisa ketahui mengenai penggunaan teknologi digital yang dibutuhkan sebagai customer service? Digital ya. Di sini pastinya seorang customer service itu harus bisa ulet ya dalam
menggunakan komputer ataupun juga menggunakan yang telepon juga mungkin kalau ada di customer service itu. Dan di sini juga selain komputer itu sendiri, mungkin di dalam komputer itu harus punya keuletan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi Office ya, mungkin seperti spreadsheet atau Word atau PDF dan lainnya juga di sini pastinya. Karena kita akan berhubungan dengan data-data pasien atau data-data orang yang masuk dan keluar juga. Selanjutnya, nah gimana nih menurut saudara sendiri interaksi yang baik itu dengan customer secara digital? Interaksi mungkin bagi jadi dua ya, ada video ada teks. Kalau untuk video mungkin nggak seberapa jauh beda dari yang bertemu secara offline. Di sini juga kita harus masang yang muka welcoming, atau mungkin kalau misalnya terlihat sampai tubuhnya kita harus memasang bahasa tubuh yang welcome untuk membantu gitu, karena di situ tujuannya kita membantu. Tapi kalau untuk teks sendiri, walaupun kita harus ada menjaga profesionalisme, mungkin kita juga bisa dibuat ramah dengan men-tailor suatu dokumen tersebut atau surat tersebut misalnya dengan personal si orang ini. Misalnya dibuka dengan hai, nama orangnya itu, terus itu dibuka secara santai dulu, kemudian bisa diberikan infonya. Tapi kalau misalnya untuk memang sebuah dokumen yang formal gitu, itu pasti juga kita harus menjaga profesionalisme. Jadi seharusnya kita mengikuti bagaimana alur komunikasi itu secara profesional. Oke, mungkin jelaskan bagaimana menurut Raisa kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim yang baik di sini pastinya untuk kerjasama yang tim yang baik, yang pertama Raisa pikirkan itu pastinya adanya komunikasi timbal balik antara semua anggota tim. Karena di sini sebuah anggota tim perlu berkontribusi, dan kalau misalnya tidak terbentuk kayak alur komunikasi timbal balik antara semua anggota tim ini, pasti nanti ada satu atau dua orang yang mungkin merasa kontribusinya tidak membantu dan akhirnya kayak semacam jatuh gitu, mungkin nggak terlalu membantu banyak. Di sini juga kerja sama tim yang baik di sini juga pasti harus ada kemampuan untuk mengerti satu sama lain. Mungkin bisa dilihat dari mungkin tahu kondisi satu anggota ini apa, misalnya sedang sakit atau tahu kabarnya bagaimana. Dan di sini juga harus tahu kabar satu sama lain, dan juga pastinya harus on good terms lah, kayak harus dalam keadaan yang baik antara satu sama lain agar untuk menetapkan suatu aura positif di tim tersebut dan tidak mengganggu gitu. Baik, saya ingin bertanya terkait misalnya ada satu kondisi di mana tawaran promosi jabatan itu baru diumumkan. Nah, bertepatan dengan itu, ada satu kondisi di mana Raisa melihat teman Raisa itu melakukan sebuah kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Nah, apa yang akan saudara lakukan pada saat itu? Raisa belum seberapa paham dengan pertanyaannya, mungkin bisa dapat diulang atau diapakan mungkin lagi. Di sini bisa diartikan bahwa misalnya Raisa melihat peluang promosi jabatan itu akan diberikan apabila Raisa teliti nih dengan mungkin kondisi perusahaan, terus Raisa hadir untuk memberikan solusi. Nah, ada nggak Raisa kepikiran untuk laporan aja nih misalnya kayak teman yang lagi ada buat kesalahan gitu atau gimana? Kalau untuk itu pasti pertama yang dipikirkan mungkin bantu dulu aja ya, karena di sini kita juga kerja kalau bisa harus membangun rapor yang baik dengan anggota karyawan yang lain. Dan di sini juga kalau misalnya kita menjatuhkan orang tersebut, pastinya nanti kedepannya mereka mungkin agak merasa sedikit sinis terhadap kita gitu kan. Dan di sini juga akhirnya nggak membuat
lapangan atau situasi kerja yang bagus pastinya kan ya. Walaupun Raisa misalnya punya kedudukan lebih tinggi, kalau misalnya yang di bawah Raisa juga sinis, tidak menyukai Raisa, di situ juga kan pastinya percuma. Jadi di sini pertama yang harus dibuat pastinya saling membantu dulu satu sama lain dan membangun rapor dan suasana kerja yang bagus gitu. Apakah Raisa sendiri sudah punya pengalaman nih dalam teamwork? Kalau untuk teamwork Raisa pernah ada pengalamannya. Baik, mungkin bisa lebih diceritakan ya. Karena Raisa sendiri pernah magang jadi anggota customer service di mental health center. Di situ pasti kan ada lebih dari satu anggota kan ya, atau lebih dari satu orang yang menjaga di stasiunnya itu, dan yang lainnya juga pasti tersebar kan. Jadi waktu itu pernah ada orang yang datang, orang tuanya ini panik karena anaknya ini kayak lock up atau freeze gitu, nggak mau merespon apa-apa di sini. Dan di situ juga Raisa sebagai customer service pastinya kan yang menangani pertama gitu, karena dari situ mungkin Raisa yang bantu menenangkan orang tua itu, kayak memberi petunjuk harus kemana gitu. Sedangkan satunya lagi temannya Raisa ini berusaha untuk memanggil orang-orang yang dapat membantu gitu kan ya, untuk dibawa ke situ agar si anaknya ini bisa diarahkan untuk menuju ruangan gitu kan ya. Dan juga pasti ada yang lain juga membantu ibunya ini untuk menjadi tenang gitu. Oke, mungkin selain masalah tersebut, nah bisa nggak Raisa memberikan gambaran pada saat mungkin hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, bagaimana cara Raisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tim Raisa? Untuk menyelesaikan permasalahan pertama, mungkin pertama ngambil satu langkah mundur dulu, kita lihat dari secara garis besar bagaimana keadaan ini dan apa yang mungkin dilihat orang lain atau sama dilihat Raisa juga. Kemudian setelah mendapat gambaran garis besarnya, baru bisa diteliti secara per aspek. Misalnya dari aspek ini kira-kira masalah yang ada di mana, atau dalam aspek ini masalah yang ada di mana. Dan misalnya juga kalau masalahnya bergantung dengan orang-orang lain, kayak menarik orang lain masuk, kira-kira dari kalau Raisa menempatkan diri di posisi orang ini, Raisa bereaksi gini karena apa, atau apa mungkin apa yang akan Raisa lakukan gitu. Jadi mungkin di sini bisa dilihat dari aspek secara garis besar, secara teliti. Mungkin juga kalau misalnya melibatkan orang itu secara emosionalnya, mungkin karena apa yang mereka rasa, mungkin juga secara pemikirannya atau kognitifnya, mungkin kenapa mereka melakukan itu kira-kira. Oke, selanjutnya, nah kalau misalnya ada suatu kondisi di mana Raisa sendiri berbuat kesalahan dan mungkin itu fatal dan terancam akan di PHK, mungkin dari awal Raisa udah tahu nih, kalau misalnya Raisa ngasih tahu masalah yang Raisa lakukan, Raisa akan di-PHK oleh perusahaan. Nah, apakah yang akan saudara lakukan pada saat kondisi tersebut terjadi? Kalau untuk kesalahan ini pasti kesalahan fatal juga kan, ini akan menarik kayak orang-orang menjadi customer kita gitu. Mungkin ada pasien yang datanya salah sehingga pengobatannya salah. Di situ juga pastinya kan Raisa bakal berasa bersalah juga karena itu, karena kalau dipendam juga nggak baik. Mungkin memang lebih baik kesalahannya itu memang harus dihadapi, karena di sini juga kalau masalah tidak dihadapi mungkin kan secara jadi orang itu nggak bisa tumbuh gitu, kayak menutupi gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, kalau misalnya saudara Raisa itu menghadapi suatu kondisi di mana saudara punya kesempatan untuk berbuat sesuatu kecurangan kecil atau besar. Nah, di situ saudara Raisa itu punya kesempatan
di mana tidak akan ada hukuman atau tidak akan ada orang yang tahu. Nah, di sisi lain Raisa juga butuh nih untuk melakukan hal tersebut. Gimana menurut Raisa? Kalau menurut Raisa sendiri sih nggak bakal Raisa lakukan pastinya ya, karena walaupun ada apa sih namanya, ada keuntungan yang didapatkan, ada orang juga nggak tahu, tapi pasti kedepannya bakal terungkap juga mungkin dari pengalaman Raisa yang nggak sejajar gitu, atau mungkin dari CV yang dilihat nggak nyambung gitu dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya, kalau menurut Raisa sendiri, posisi customer service ini itu apa? Kalau posisi customer service yang dari kita tahu ya, posisi customer service itu pasti ada di garda depan dari sebuah perusahaan, jadi muka perusahaan juga, karena di sini tugasnya itu adalah menyambut sama menangani kayak possible customers, dan di sini juga mereka harus punya kekuatan mental yang kuat, dan di sini juga mereka harus punya kesabaran untuk menangani banyak orang, terutama kan semuanya orang-orang asing. Baik, sebelum berakhir sesi wawancara, terkait dengan posisi yang saudara lamar juga, saya hendak menjelaskan mengenai posisi tersebut. Nah, customer service ini di perusahaan kami itu adalah suatu posisi yang banyak diminati oleh banyak orang ya. Selain gaji yang ditawarkan di atas UMR, fasilitas yang diberikan juga berkualitas. Namun, di sisi lain, customer service itu memiliki tanggung jawab yang besar dan menjadi wajah dari rumah sakit ini. Orang-orang datang dengan beban seperti sakit atau ada keluarga yang butuh pertolongan. Nah, tidak jarang saudara akan menghadapi respon dari pasien, baik dari keluarga yang mungkin akan sangat tidak terduga. Nah, customer service harus tetap melayani dengan sepenuh hati, karena kita bekerja di sini bukan hanya untuk materi, tetapi juga untuk amal ibadah kita. Nah, tentunya kita harus bekerja dari hati. Baik, mungkin sesi wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas kesediaan Raisa mengikuti wawancara pada hari ini. Saya harap pertemuan kita tidak hanya sampai di sini dan silaturahmi tetap terjalin. Perusahaan akan menghubungi Raisa nantinya apabila sesi wawancara lolos dan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.